Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulihil amin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil adzim. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, bersyukur kita kehadirat Allah pada subuh yang mulia ini masih diberi kesehatan, kesempatan dapat sama-sama hadir di rumah Allah ini untuk melaksanakan solat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan majlis ilmu sehingga masuk waktu isyraq nanti insyaAllah. Baik, kita sambung kajian kitab Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin karya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala alaih. Kita masih membahas Al-Aqabatu Ats-Tsalitsah, tahapan yang ketiga dalam perjalanan seorang abid, seorang ahli ibadah. Jadi dalam kitab ini Al-Ghazali menetapkan ada 7 tahapan yang harus dilalui seorang ahli ibadah, barulah ibadahnya bisa mencapai ridha dan syurga Allah. Di tahapan yang ketiga ini beliau menjelaskan seorang ahli ibadah akan menghadapi godaan-godaan dalam beribadah. Jadi setelah kita mampu memutuskan beribadah, itu bukan berarti kita sudah selamat. Dalam ibadah itu kita masih menghadapi godaan-godaan. Al-Ghazali menyebutkan ada 3 godaan utama. Yang pertama sudah kita bahas sebelum ini, ad-dunya, dunia ini, harta benda dunia dan segala sesuatu yang berkaitan dengan dunia. Itu menjadi godaan pengganggu kita dalam beribadah. Maka banyak orang tidak datang ibadah gara-gara apa? Sibuk mengejar dunia. Atau ada orang sudah datang ibadah tapi ibadahnya tidak maksimal gara-gara apa? Sedang memikirkan dunia. Zahirnya dia sedang melakukan ibadah akhirat, misalnya sholat, tapi fikirannya, hatinya kepada dunia. Yang kedua, godaan beribadah itu adalah al-khalq, manusia. Terlalu banyak temannya, banyak kawannya. Akhirnya apa? Lalai dari beribadah kepada Allah Ta'ala juga. Yang ketiga ini yang akan kita bahas pada subuh ini, asy-syaitan, syaitan. Ya. Yang ketiga yang menjadi penggoda ibadah-ibadah kita itu adalah syaitan. Al-Ghazali mengatakan, "Tsumma 'alaika ya akhi bi muharabati syaitani wa qahrihi." Kemudian wajib bagimu wahai saudaraku untuk memerangi syaitan. Kalau kita hendak beribadah kepada Allah, ibadahnya maksimal, satu hal yang wajib bagi kita, perangi itu syaitan, lawan itu syaitan. Kenapa? Syaitan itu selalu berusaha mengganggu ibadah kita. Pertama-tama syaitan akan berusaha menggoda kita supaya tidak ibadah. Misalnya ketika berkumandang azan subuh, kita bangun, syaitan bisik, "Alah, tidur aja lagi, kamu masih ngantuk," katanya. Lalu kita paksa bangun, tetap kita ke kamar mandi, ambil air wudu. Setelah wudu niat mau ke masjid, apalagi dibisik syaitan, "Nggak usah ke masjid, kamu kan masih ngantuk, nanti habis sholat di rumah ini kamu bisa tidur lagi." Tetap dilawan, "Saya tetap mau ke masjid." Di perjalanan digoda lagi, "Kamu ikut jalan itulah sedikit, biar tetangga kamu tuh nampak kamu ke masjid," katanya. Digoda supaya riya.
tetap kita lawan ke masjid kita. Apakah berhenti? Enggak berhenti. Di dalam masjid pun masih digoda juga. Hatta kita sudah melakukan sholat masih digoda juga. Makanya dalam sholat itu kita kadang-kadang jadi banyak lalai begitu. Siapa yang menyebabkan kita banyak lalai? Selain diri kita sendiri, faktornya adalah syaitan yang memang berusaha untuk melalaikan kita dalam ibadah. Begitulah seterusnya. Maka siapapun yang hendak beribadah kepada Allah, summa alaika ya akhi bimuharabati syaitan, wajib untuk memerangi syaitan ini, wajib untuk melawannya, wajib untuk menentangnya. Kenapa wajib kita untuk menentang syaitan ini? Wadalika li khaslataini, ada dua alasan utama kenapa kita harus memerangi syaitan ini, kenapa kita harus melawannya. Ihdahuma, yang pertama, annahu aduwwum mudillum mubin. Alasan pertama, karena syaitan itu musuh yang menyesatkan yang nyata. Sudahlah musuh, menyesatkan, nyata apa yang dilakukan itu. Kalau namanya musuh yang berusaha menyesatkan kita, kira-kira boleh enggak kita biarkan? Enggak boleh. Kalau kita biarkan, dia akan menyesatkan kita. Ini beda sama musuh manusia. Kalau musuh kita itu manusia, kalau dia enggak mengganggu saya enggak ganggu dia begitu. Walaupun mungkin secara diam-diam musuhan begitu. Tapi kalau syaitan enggak. Syaitan ini aduun, dia adalah musuh, mudil yang selalu berusaha menyesatkan kita, dan itu dilakukan secara nyata setiap saat. Ini alasan yang pertama. La matma'a fihi bimasalihah, tidak diharapkan ada satu kebaikan pun dari syaitan ini. Kalau manusia, seburuk-buruknya manusia, biasanya kita masih menemukan celah kebaikan dari dia. Itu kalau manusia, ya. Dalam hal tertentu, misalnya dia jahat begitu. Tapi di sisi lain, kadang kita masih menemukan kebaikannya. Itu kalau manusia. Nah, makanya ada orang kejahatannya apa? Kejahatannya pengedar narkoba, bandar narkoba. Buruk enggak itu? Buruk. Tapi kadang kita melihat sisi kehidupan dia yang lainnya. Ini orang ternyata baik dengan orang lain, suka berbagi begitu. Artinya masih ada nilai kebaikannya begitu, walaupun bersumber dari hal yang haram begitu. Syaitan ini lamat ma'afihi bimasalahah, tidak ada kebaikan yang diharapkan padanya, semuanya buruk. Makanya wajib kita untuk memeranginya. Bal la yuqni'uhu illa halakuka aslan. Bahkan tidak cukup bagi dia kecuali kebinasaan kamu. Syaitan ini hanya akan puas kalau kita binasa. Itu saja. Selama kita belum binasa, dia enggak pernah puas. Binasa yang dimaksudkan di sini bukan mati, binasa masuk ke dalam azab Allah. Barulah dia senang. Kalau dia sudah bisa menyebabkan kita masuk ke neraka, barulah dia senang. Selama dia enggak bisa memasukkan kita ke dalam api neraka, dia enggak senang. Makanya harus dilawan. Ya. Fala wajaha idzan lil amni min mithli hadzal adu wal ghaflati an, maka tidak boleh kita merasa aman lalai dengan musuh yang begini. Kalau kita sudah tahu ini musuh berusaha menyesatkan kita, target dia membinasakan kita, lalu kita masih merasa aman dan lalai dari musuh yang sebegini, wah, kita sedang berada dalam bahaya yang besar. Makanya kita itu
harus selalu sadar, ya, harus selalu sadar bahwa musuh yang nyata kita itu setan. Ini kita sering lupa. Kadang-kadang kita ini lebih sering menganggap musuh itu manusia, atau menganggap musuh besar kita itu manusia. Lupa bahwa yang menyebabkan kita bermusuh sesama manusia itu adalah setan. Ya, itu setan. Dalam surah Yusuf Allah Ta'ala menceritakan bagaimana retaknya hubungan saudara Nabi Yusuf alaihissalam dengan Nabi Yusuf. Saudara-saudara Nabi Yusuf dengki kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Akhirnya mereka membuang Nabi Yusuf ke dalam sumur. Kemudian ada orang yang bermusafir yang sedang mengambil air di sumur itu, ketemulah sama Nabi Yusuf, dibawalah itu Nabi Yusuf ke Mesir. Sesampainya di Mesir, Nabi Yusuf ini dijual sebagai hamba sahaya. Setelah berselang sekian tahun lamanya Nabi Yusuf di Mesir, sampai-sampai masuk penjara segala macam, akhirnya Nabi Yusuf menjadi pemimpin besar di Mesir karena kemampuannya menafsirkan mimpi. Berpisah berpuluh tahun dengan ayahnya dan keluarganya. Akhirnya setelah Nabi Yusuf menjadi penguasa di Mesir, Allah satukan mereka kembali di Mesir. Inilah nanti asal muasal kenapa orang Bani Israel ada di Mesir. Jadi Bani Israel itu anak keturunan Nabi Yakub. Siapa anak Nabi Yakub? Salah satunya Nabi Yusuf. Makanya kalau menyebut Bani Israel, jangan konotasikan negatif. Bani Israel itu artinya anak keturunan Nabi Yakub. Jadi nama lain Nabi Yakub itu Israel. Makanya kalau menyebut Israel pun jangan langsung konotasikan negatif. Secara bahasa Israel itu maksudnya sangat baik, hamba Allah. Cuma dipakai oleh orang-orang penjahat itu untuk menamakan negara mereka. Itu baru kita konotasikan negatif. Tapi secara bahasa Israel itu artinya sangat bagus. Nama Nabi Yakub alaihi salatu wassalam. Setelah Nabi Yusuf disatukan kembali dengan keluarganya, apa kata Nabi Yusuf alaihi salam? Nabi Yusuf bersyukur kepada Allah. Kata beliau, bersyukur kepada Allah Ta'ala yang menyatukan mereka kembali setelah dipisahkan oleh syaitan. Ya. Jadi Nabi Yusuf mengatakan hakikatnya yang memisahkan dia dengan saudara-saudaranya adalah syaitan. Kita ini pun kadang-kadang kita ini suka salah fokus, menganggap musuh kita itu manusia, orang yang tak sejalan dengan kita, atau orang yang menentang kita, orang yang berbeda dengan kita. Kadang-kadang kita menganggap dialah musuh kita, terlalu fokus dengannya. Padahal tanpa kita sadar, sesungguhnya yang membuat kita bermusuh sesama manusia pun adalah musuh yang nyata bagi semua manusia. Itulah syaitan. Jadi kita ini punya musuh yang sama. Musuh yang sama ini, musuh kita yang sama ini sering membuat propaganda bagaimana supaya kita berantem. Jadi salah satu strategi musuh untuk mengalahkan musuhnya, itu musuh dibuat berantem sesama mereka sendiri. Cara menghancurkan bangsa kita ini gimana caranya? Orang luar masukkan politik propaganda, dibuat gesekan antar suku, dibuat gesekan antar pulau, dibuat gesekan antar kelompok. Pecah ini, hancur negeri kita. Itu caranya orang luar untuk menghancurkan kita. Setan itu musuh bersama manusia. Bagaimana setan untuk menghancurkan kita? Dibuatlah propaganda di antara kita, akhirnya berantem sesama kita sendiri. Bahkan kadang-kadang yang berantem itu bersaudara, satu kampung, satu komplek. Yang paling ngeri lagi, kadang-kadang berantem itu bukan soal urusan dunia, urusan masjid.
Iya. Kepengurusan masjid berantem. La ilaha illallah. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu punya kitab yang berjudul Talbisul Iblis, tipu daya perangkap iblis. Saya ada menyampaikan kuliah kitab itu di Masjid Korem setiap Sabtu malam. Ada riwayat yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Dalam kitab itu apa kata beliau? Syaitan ini kalau dia tidak bisa menghalangi orang ke masjid, maka dia akan berusaha untuk memecah belah orang setelah berada di masjid. Makanya jangan kita heran kenapa kita mendengar isu di masjid sana pecah, masjid sini pecah. Kenapa bisa begitu? Syaitan masuk di tengah-tengah mereka. Itu saja jawabannya. Kalau gara-gara anggaran, masjid nggak punya anggaran. Gara-gara gaji, rasanya pengurus masjid tak dapat gaji. Kok bisa pecah? Syaitan masuk di antara mereka. Itu aja jawabannya. Makanya kita sebagai jamaah, sebagai pengurus masjid harus banyak-banyak membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, supaya jangan masuk syaitan di tengah-tengah kita. Kalau dia sudah masuk, rusak. Baru-baru ini saya ada dijemput mengisi khutbah di salah satu masjid di Payung Sekaki. Sampai saya ke masjid itu, saya tengok ini sepertinya masjid ini masjid pribadi dalam hati saya. Karena ada satu rumah baru, kemudian masjid ini betul-betul di samping rumah dia itu. Modelannya sama begitu. Ternyata memang itu masjid pribadi dia. Yang membuat saya agak terkejut, saya sampai ke situ, saya lihat jamaahnya, mohon maaf, tampangnya salafi semua. Kita kan udah kenal lah dari penampilannya saja. Dalam hati saya tidak ada masalah dengan kelompok itu. Dalam hati saya, apa enggak salah undang mereka ini? Karena biasanya kalau jamaah salafi itu dia hanya mengundang jamaah ustadznya yang salafi. Dia enggak bakalan undang ustadz yang tidak bermodel salafi. Saya tidak ada masalah dengan kelompok itu. Dalam hati saya, apa enggak salah undang mereka saya ini? Tapi saya jauh-jauh hari ditelepon, diminta jadwal dalam hati saya. Apa saya yang salah masjid dalam hati? Tapi saya datang disambut pula. Oh, berarti betul ini masjidnya. Sampai saya selesai khotib, saya bertanya-tanya. Selesai saya khotib, diminta saya jadi imam. Saya tidak mau. Kenapa? Saya tidak mau karena saya takut nanti berbeda dengan kebiasaan mereka. Misalnya kebiasaan saya baca bismillah dengan jahar, dia tidak begitu. Saya tidak ingin itu menjadi gangguan. Jadi saya bilang biarkan imam yang biasa. Karena memang saya tak suka jadi imam sebetulnya kalau pergi ke masjid. Ke masjid manapun saya pergi, kalau tak diminta betul saya tak mau jadi imam. Imam yang biasa di situ aja bertugas. Saya tidak pengen jadi imam. Makanya saya tak mau jadi imam. Akhirnya majulah imam yang biasa di situ. Dia jadi imam. Dia baca Al-Fatihah. Memang dia tak baca jahar bismillah. Oh, dalam hati saya makin kuat. Ini salafi sepertinya masjid ini. Tapi kok ngundang saya begitu? Habis sholat Jumat cerita-ceritalah. Akhirnya ketahuan itu masjid rupanya masjid pribadi. Ketemu sama orang yang bangun masjid itu. Lalu dia bilang ke saya, Ustaz, kita di masjid ini semua kita masukkan. Tidak ada kotak-kotak di masjid ini. Dalam hati saya bagus. Kenapa? Kita ini sudah dirusak oleh iblis. Akhirnya Islam ini berkotak-kotak. Padahal kiblat kita sama, Tuhan kita sama, Nabi kita sama, Quran kita sama, hadis kita sama, tapi kita terkotak-kotak. Siapa yang mengkotak-kotakkan ini? Iblis. Iblis yang mengotak-ngotakkan kita itu. Semua menyerukan semangat keberagamaan. Iya, tapi kok kita terkotak-kotak? Bukankah Allah mengajarkan kita bersatu padu? Iya kan? Nah, siapa yang membuat kita akhirnya menanam kebencian kepada kelompok tertentu? Ya,
Kelompok ini tertanam kebencian dalam hatinya kepada kelompok itu. Kelompok itu tertanam kebencian dalam hatinya kepada kelompok ini. Akhirnya nggak pernah bersatu. Siapa yang melakukan itu? Syaitan. Itu semua orang yang sedang masuk dalam perangkap syaitan. Nah, cuma jarang kita sadar ini musuh datang dari luar kita, yaitu syaitan. Sama halnya orang di Libya. Dulu negara mereka itu makmur di bawah kepemimpinan Muammar Gaddafi. Makmur negara mereka itu, kaya mereka, berduit mereka. Saya punya kawan orang Libya, dia ngambil doktor sama-sama dengan saya. Usia dia ngambil doktor sudah hampir 60 tahun. Apa dia bilang ke saya? Saya tidak ada masalah soal duit. Ini yang saya masalah, katanya, otak saya, katanya. Karena ini sudah berusia. Makmur mereka dulu. Tapi kemudian negara itu jadi mundur, banyak kehancuran gara-gara apa? Datang propaganda dari luar, akhirnya perang saudara. Kita juga begitu. Umat Islam ini sekarang banyak tidak maju, bahkan mundur gara-gara apa? Dibuat propaganda oleh syaitan, akhirnya kita berantem sendiri. Kalau musim maulid, berantamnya soal maulid. Yang di sana mengatakan maulid sunnah, yang di sana mengatakan maulid bid'ah. Pokoknya udah berantem musiman begitu. Ya kan? Berantamnya masih di sekitar apa? Kunut subuh, yang di sana mengatakan kunut subuh bid'ah, yang di sini mengatakan sunnah muakkadah. Berantem. Yang ketawa siapa? Syaitan yang tak mau sujud sama Allah itu. Kita yang sujud kepada Allah berantem gara-gara itu. Makanya kalau saya itu, kalau memang di situ misalnya diamalkan tak kunut subuh, tidak jadi masalah bagi saya. Diamalkan di situ juga tak jadi masalah bagi saya. Enggak usah berantem gara-gara hal seperti itu. Ya, terlalu jauh kita mundur ke belakang. Kalau masih hal-hal kecil begitu kemudian menjadi problem bagi kita. Perbedaan-perbedaan yang ada ini tidak akan selesai sampai hari kiamat. Enggak bakalan selesai. Tidak ada siapapun yang bisa menyelesaikan perbedaan ini sampai hari kiamat. Perbedaan itu akan tetap ada. Ya, baik. Jadi oleh karena begitu permusuhan syaitan kepada kita, Al-Ghazali mengatakan tidak boleh kita merasa aman dan lalai dari musuh yang seperti ini, yang memang setiap saat target dia membinasakan kita. Wa ta'ammal ayataini min kitabillahi ta'ala. Renungkanlah dua ayat ini dari firman Allah Subhanahu wa taala. Pertama, firman Allah taala dalam surah Yasin ayat 60. Allah taala berfirman, Alam a'hada ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah aku sudah perintahkan kepada kalian, ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, wahai manusia, alla ta'budu syaitan, jangan sembah itu syaitan, jangan tunduk kepada syaitan, jangan nurut kepada syaitan. Kenapa? Innahu lakum aduwwum mubin. Karena sesungguhnya syaitan itu bagi kamu adalah musuh yang nyata. Kalau kita ngikut sama musuh, alamatnya apa? Dia binasakan kita. Tidak ada sikap kita terhadap musuh kecuali melawannya. Nah, itu aja sikap terhadap musuh itu. Tidak bisa musuh kita jadikan teman. Tidak bisa kita ikut sama musuh. Kenapa? Dia pasti akan membinasakan kita. Satu-satunya jalannya apa? Musuhi dia, lawan dia. Ya. Dalam ayat yang lain, dalam surah Fatir ayat 6 kata Allah, Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu bagi kamu adalah musuh, maka jadikanlah dia sebagai musuh bagi kamu. Jadi kita ini harus selalu menganggap bahwa ada permusuhan kita dengan syaitan. Cuma jarang diingat oleh kita manusia.
kita lebih sering mengingat musuh kita, mungkin yang manusia begitu. Kita sering lupa bahwa musuh kita adalah syaitan, dan kita tidak menjadikan benar-benar syaitan itu sebagai musuh. Ya, baik. Wal khaslatu tsaniyah, alasan yang kedua, kenapa kita harus memerangi syaitan itu? Ya, annahu majbulun ala adawatika, karena memang syaitan itu dari sononya dicipta Allah untuk memusuhi kita. Ya, tadi pertama, kenapa kita harus memerangi syaitan? Karena syaitan itu musuh yang menyesatkan kita. Itu alasan pertama. Yang kedua, karena syaitan itu dari sononya dicipta Allah memang untuk memusuhi kita. Ya, untuk memusuhi kita. Fahuwa ana al-laili wa ana an-nahar yarmika bisihamihi wa anta ghafilun. Siang dan malam dia selalu menembakkan, membidik kita dengan anak-anak panahnya, sedangkan kita lalai. Syaitan itu siang dan malam selalu membidik kita dengan anak-anak panahnya. Anak-anak panah yang menyesatkan kita, anak-anak panahnya yang membuat kita lalai, anak-anak panahnya yang membuat kita menjauh dari agama Allah. Setiap saat dia membidik kita, sedangkan kita manusia ini lalai dengannya. Jadi kalau kita tidak menyadari bahwa syaitan itu musuh yang nyata bagi kita, dan tidak selalu kita ingat dalam benak kita, maka kita ini seperti musuh yang bodoh bagi syaitan. Musuh yang bodoh itu bagaimana? Enggak tahu dia mana musuh dia, akhirnya dengan mudah musuh itu menghantam dia begitu. Kalau kita berhadapan dengan musuh yang bodoh, maka mudah kita untuk menghabisinya. Kenapa? Dia enggak tahu musuhnya di belakangnya, dia enggak tahu musuhnya di depannya, dia enggak tahu musuhnya di atasnya. Syaitan itu kata Allah datang dari atas, datang dari bawah, datang dari depan, belakang. Ya. Kalau kita lalai dengan kedatangan musuh ini, udah pasti kita binasa, disikat habis sama dia. Siang dan malam dia selalu membidik kita dengan anak-anak panahnya, lalu kitanya lalai gitu. Makanya setiap hari kita kemudian menjadi korbannya syaitan. Kenapa kita menjadi korbannya syaitan? Mungkin kita lalai, tidak sadar bahwa syaitan membidik kita setiap saat. Andai kata kita sadar bahwa setiap saat syaitan itu membidik kita, maka kita akan berusaha membuat benteng pertahanan. Ya, maka nanti akan dijelaskan apa saja benteng pertahanan kita untuk menghadapi syaitan itu. Ya. Jadi begitulah permusuhan syaitan kepada kita. Walaqad sadaqa Yahya bin Mu'adz Ar-Razi rahimahullah. Sesungguhnya benarlah apa yang dikatakan oleh Yahya bin Mu'adz Ar-Razi rahimahullah. Apa kata Yahya bin Mu'adz Ar-Razi? Asy-syaitanu farighun wa anta mashghulun wa huwa yaraka wa anta la tarahu wa anta tansahu wa huwa la yansaka wa min nafsika lisyaitan 'alaika 'aunun. Kata Yahya bin Mu'adz, asy-syaitanu farigh, syaitan itu tidak punya kesibukan. Ya, kesibukan syaitan itu apa?
Ya cuma menyesatkan kita, nggak ada kesibukan lain. Wa anta masyghulun, sedangkan kau sibuk. Kita ini kan banyak kesibukan. Kita ngurusin keluarga, ngurusin kerja, ngurusin masyarakat, ngurusin pendidikan, ngurusin macam-macam kesibukan kita. Ya kan? Ini musuh kita nggak punya kesibukan kecuali untuk menghantam kita. Sedangkan kita, kesibukan kita banyak sekali. Sudahlah kita lalai dengan ini musuh, tambah lagi banyak sekali kesibukan kita. Ya. Wa huwa yaraka wa anta la tarah. Ini musuh kita ini melihat kita, sedangkan kita nggak bisa melihat dia. Syaitan sekarang bisa melihat kita enggak? Bisa. Kita nggak bisa melihat syaitan. Lalu bagaimana dengan orang yang dikatakan indigo bisa melihat syaitan? Enggak bisa. Syaitan yang berasal dari bangsa jin, kalau dalam bentuk rupa aslinya itu enggak bisa dilihat. Kapan bisa dilihat? Kalau dia berubah bentuk. Jadi kelebihan jin, syaitan ini bisa berubah bentuk. Jadi apa? Jadi apa saja. Bisa jadi manusia, ya. Maka pernah datang syaitan kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala an dalam bentuk rupa manusia. Atau mungkin dalam bentuk hewan tertentu bisa. Tapi kalau dalam bentuk rupa asalnya jin itu nggak bisa dilihat. Karena makna kata jin secara bahasa itu saja sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang tertutup dari kita, maka nggak bisa kita lihat. Cuma kalau dia berubah bentuk ke bentuk yang lain, menyerupai makhluk lain, bisa. Nah, itu kesepakatan yang disebut para alim ulama kita. Ya. Jadi wa huwa yaraka wa anta la tarah. Syaitan itu melihat kita, sedangkan kita enggak melihat dia. Kalau kita berhadapan dengan musuh yang kita enggak bisa lihat, sedangkan dia bisa lihat kita, kira-kira yang kena hantam siapa? Kita dong. Wong kita enggak bisa melihat dia, dia bisa melihat kita. Ya kan? Wa anta tansahu wa huwa la yansak. Engkau selalu lupa dengan dia, sedangkan dia tak pernah lupa dengan engkau. Kita ini kan selalu lupa dengan syaitan. Selalu kita lupa. Sedangkan itu si syaitan enggak pernah lupa dengan kita. Setiap saat dia ingat kita dan dia target kita. Ya kan? Kita selalu lupa dengan dia, dia tak pernah lupa dengan kita. Ya. Wa min nafsika lisyaitan 'alaika 'aunun. Dan nafsumu pula yang ada dalam diri kita ini itu menjadi penolong pembantu syaitan. Jadi ada sesuatu dalam diri kita ini yang memuluskan misi syaitan yang dari luar itu. Syaitan itu kan asalnya dari luar. Dalam diri kita ini yang disebut dengan nafsu itu selalu membantunya, membantu syaitan itu. Makanya kalau kita renungkan apa yang dikatakan oleh Yahya bin Mu'adz Ar-Razi ini, maka kalau kita tidak benar-benar sadar bahwa syaitan itu musuh kita, kita sudah pasti kalah. Sudah pasti kalah. Pertama, kata beliau, syaitan itu enggak punya kesibukan, sedangkan kita punya banyak kesibukan. Yang kedua, syaitan itu melihatmu, sedangkan kamu tidak bisa melihatnya. Yang ketiga, engkau selalu lupa dengan syaitan, sedangkan syaitan enggak pernah lupa dengan engkau. Yang keempat, dalam dirimu itu terdapat penolong kepada syaitan, yaitulah nafsumu. Fa idzan la budda min muharabatihi wa qahrihi. Oleh karena itulah wajib kita untuk memerangi syaitan ini.
Wa illa fala ta'manil fasada wal halak. Kalau kita tidak memeranginya, maka kita pasti akan rusak dan binasa. Pasti. Ya, harus diperangi. Ya. Lalu yang menjadi pertanyaan, bagaimana strategi untuk memerangi ini syaitan? Fa in qulta fa bi ayyi syai'in uharibu syaitan wa bi ayyi syai'in aqharuhu wa adfa'uhu. Kalau engkau bertanya, kata Al-Ghazali rahimahullah, kalau engkau bertanya bagaimana saya bisa memerangi dan menolak itu syaitan, mengalahkannya, maka fa'lam, ketahuilah, kata Al-Ghazali, anna li ahli hadhihi sana'ah fi hadhihi al-mas'alah tariqaini. Kata Al-Ghazali rahimahullah, untuk mengalahkan syaitan ini ada dua cara yang paling jitu. Jadi cara memerangi syaitan ini supaya kita selamat dari godaannya, sehingga kita bisa beribadah dengan maksimal, ada dua caranya, kata beliau. Ya. Yang pertama apa? Yang pertama, al-isti'adzatu billah la ghair. Pertama, berlindunglah kepada Allah. Tidak ada cara lain. Ya. Pertama, cara memerangi syaitan ini berlindung kepada Allah. Baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kenapa harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menghadapi syaitan ini? Enggak bisakah kita head to head dengan dia, berhadapan langsung? Enggak bisa. Kenapa? Tadi Yahya bin Mu'adz sudah mengatakan, syaitan itu enggak punya kesibukan, sedangkan kita punya kesibukan. Syaitan itu bisa melihat kita, sedangkan kita tidak bisa melihat dia. Syaitan itu, kita selalu lupa dengan syaitan, sedangkan syaitan enggak pernah lupa dengan kita. Di dalam diri kita pula terdapat sesuatu yang membantu misi syaitan, yaitulah nafsu kita. Kalau begini keadaannya, maka tidak ada celah kita untuk menang kalau kita langsung yang berhadapan dengan syaitan. Lalu bagaimana supaya bisa kita menang? Harus minta perlindungan kepada Allah. Makanya banyak-banyak baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Kalau engkau sudah merasakan mulai masuk godaan-godaan syaitan itu, maka cepat-cepat baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, berlindung kepada Allah Ta'ala. Ya. Kenapa? Yang benar-benar bisa melindungi kita dari kesesatan, dari tipu daya yang dibuat oleh syaitan itu hanya Allah Ta'ala saja. Ini musuh kita enggak bisa lihat, sedangkan dia bisa melihat kita. Bagaimana kita ingin mengalahkannya? Tidak ada cara kecuali dengan meminta perlindungan kepada Allah. Makanya banyak-banyak baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Al-Ghazali mengatakan fa inna syaitana kalbun sallatahu Allah Ta'ala alaik. Sesungguhnya syaitan itu adalah anjing yang Allah Ta'ala beri kuasa untuk menguasai kita. Jadi syaitan itu seperti anjing, ya, yang Allah Ta'ala beri kuasa untuk menguasai kita. In ishtaghalta min muharabatihi wa mu'alajatihi ta'ibta. Maka jika engkau menyibukkan diri untuk memerangi dan menundukkannya, maka engkau akan capek. Kalau kita sendiri yang ingin menghadapinya, capek kita. Ya. Capek ini menghadapi anjing ini. Ya.
syaitan ini. Capek kita akan menghadapinya kalau dihadapi sendiri. Wada'a 'alaika waktu, dan juga akan habis waktu kita. Ya, akan habis waktu kita. Wa rubbama yadhfaru bika fayaqiruka wa yajrahuka, dan mungkin saja syaitanlah yang menang, melumpuhkan kita, bahkan melukai kita. Kalau kita sendiri yang menghadapinya, bisa-bisa syaitan itu yang menang. Dia akan lumpuhkan kita, dia akan melukai kita. Lalu bagaimana caranya? Fa innar ruju' ila rabbil kalbi liyasrifahu anka aula, maka kembali kepada tuannya anjing itu supaya dia palingkan dari engkau, itulah cara yang paling baik. Ini sama kalau kita analogikan, ada anjing orang yang menggonggong ngejar kita. Kalau kita yang harus menghadapi ini anjing, capek kita. Namanya juga anjing, ya kan? Diusir masih menggonggong dia, ya kan? Cara yang paling tepat bagaimana? Kembali kepada pemilik ini anjing. Weh, ini anjingmu nih, panggil ke sini. Datang tuannya, langsung begini ekornya, ngekor dia sama tuannya, selamat. Ini setan. Ini setan. Anjingnya siapa? Allah. Ya. Bahasa Al-Ghazali begitu. Setan itu bahasa Al-Ghazali anjingnya Allah. Yang memang Allah Ta'ala beri kuasa untuk menyesatkan kita. Kalau kita sendiri yang menghadapi ini anjing, capek kita, habis waktu kita, bisa-bisa nggak menang juga begitu. Maka cara yang paling tepat kembali kepada pemiliknya. Siapa pemiliknya? Allah Ta'ala. Makanya dianjurkan baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, berlindung kepada Allah Ta'ala. Bacaannya banyak sekali. Bisa baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bisa baca a'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya, boleh juga baca seperti surah Al-Falaq. Boleh juga baca seperti surah An-Nas. Itu semua bagian dari isti'adzah, ya, bacaan-bacaan yang bertujuan untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada orang sebelum sholat, apa dia baca? Qul a'udzu birabbin nas. Pernah enggak ketemu orang sebelum sholat, sebelum dia takbiratul ihram, dia baca Qul a'udzu birabbin nas, kadang baca Qul a'udzu birabbil falaq. Ada orang mempertikaikan itu, enggak ada sunnahnya itu. Memang tidak ada sunnahnya secara khusus. Baca Al-Falaq, baca An-Nas sebelum sholat memang enggak ada. Ya, lalu apakah salah dia dibaca sebelum sholat? Enggak salah. Kenapa? Saat kita sholat itu kita akan berhadapan dengan syaitan. Nabi sebut dalam hadis, ada syaitan spesialis pengganggu sholat. Spesialis pengganggu sholat. Ya. Makanya Nabi mengatakan kalau kita sholat, ini syaitan spesialis pengganggu ini, dia akan berkata uzkur kadza, uzkur kadza, uzkur kadza. Ingat ini, ingat itu, ingat ini. Makanya dalam sholat ada hal-hal yang sebelumnya kita enggak ingat, pas sholat tiba-tiba teringat dengan itu. Siapa yang membuat kita tiba-tiba teringat itu? Syaitan. Supaya kita sibuk dengan ingatan kita itu. Maka saat kita sholat, kita akan berhadapan dengan syaitan yang berusaha mengganggu kekhusyuan kita. Caranya supaya selamat bagaimana? Baca a'udzubillah, isti'adzah, minta perlindungan kepada Allah. Salah satu caranya apa? Baca Al-Falaq, baca An-Nas. Makanya orang yang membaca Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas sebelum sholat, itu tidak salah, boleh-boleh saja. Tujuannya apa? Bukan bagian dari sholat. Tujuannya dia sedang meminta perlindungan kepada Allah, supaya dalam sholatnya Allah lindungi dia dari gangguan syaitan, supaya dia bisa selamat. Karena kalau kita ini enggak selamat dari gangguan syaitan, sholat kita itu kosong. Kosongnya bagaimana? Enggak ada kekhusyuan.
Padahal ruh dari solat kita itu adalah khusyuk. Ruhnya itu khusyuk. Makanya solat tanpa kekhusyuan umpama jasad tanpa ruh. Jasad tanpa ruh alamannya apa? Mati. Ya. Bangkai. Nah, itulah. Jasad kita ini kalau tanpa ruh ini cuma bangkai. Ya. Kita tidak jadi bangkai, hidup begini karena ada ruhnya. Ruh solat itu ada pada khusyuk. Maka kalau khusyuknya tak ada, nggak ada ruhnya. Yang selalu berusaha menghilangkan ruh solat kita itu siapa? Syaitan. Makanya berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi itu cara menghadapinya, ya. Yang pertama dengan kita membaca a'udzubillah atau isti'adzah, minta perlindungan kepada Allah dengan lafaz apapun, ya. Boleh a'udzubillah, boleh dengan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, boleh juga dengan a'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim, boleh juga dengan membaca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, boleh. Itu semua bagian dari cara kita meminta perlindungan kepada Allah Ta'ala. Jadi tadi sudah ingat alasannya, ya, kenapa harus membaca a'udzubillah, ya. Ini analogi yang sangat baik dibuat Al-Ghazali itu. Al-Ghazali menganalogikan bahwa syaitan itu seumpama anjing-anjingnya Allah. Kalau kita hadapin anjing ini sendiri, kita capek, waktu kita habis, mungkin kita kena terkam. Cara yang paling pas apa? Minta tolong sama tuannya, berlindung kepada tuannya. Maka kalau tuannya datang, selesai ini anjing. Nah, kira-kira begitu. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, untuk menghadapi ini syaitan, ya, maqala akharun, apa yang dikatakan oleh para ulama, at-tariqul mujahadah wal qiyamu alaihi bid-daf'i war-raddi wal mukhalafah. Yang kedua adalah dengan cara mujahadah, ya, dengan cara bersungguh-sungguh menentangnya, wal qiyami alaihi bid-daf', melakukan konfrontasi dengannya. Kalau tadi meminta perlindungan, kalau ini kitanya langsung hadapi langsung untuk menjauh darinya, bersungguh-sungguh untuk menentangnya, melawannya. Ya, tentu selain kita membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya, maka harus kemudian kita melakukan mujahadah, jihad untuk melawannya, supaya kita bisa menang menghadapinya. Maka kita harus mempelajari bagaimana strateginya. Supaya bisa kita menang, kita harus punya strategi, ya. Ada 3 cara yang disebut oleh para ulama bagaimana strategi kita untuk mengalahkan ini syaitan, ya. Selain tadi berlindung kepada Allah, kalau itu tanpa strategi, cukup dengan a'udzubillah atau membaca bacaan perlindungan yang lainnya, ya. Thumma inna muharabatuhu wa qahrahu fi maqalahu ulama'una radhiyallahu anhum salasati asya'. Ada 3 cara yang disebut para alim ulama kita strategi untuk menghadapi syaitan ini, ya. Yang pertama, anta ta'arrafa wa tata'allama makayidahu wa hilahu, ya. Yang pertama, kita harus mengenal dan mempelajari tipu daya syaitan. Jadi syaitan itu punya perangkap-perangkap, punya tipu daya, punya
trik-trik. Supaya kita bisa menghadapinya, kita harus tahu dan mempelajari hal ini. Di mana kita bisa tahu dan mempelajarinya? Melalui informasi yang disampaikan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang ngaji Quran, ngaji hadis Nabi akan tahu bagaimana trik-trik yang dibuat oleh syaitan untuk membuat tipu daya terhadap manusia. Maka kita harus tahu. Kita ini kalau tidak mempelajari trik-trik tipu daya, kita nggak ngerti bahwa kita sedang kena tipu. Nah, ya kan? KPK. Nah, ini berita yang lagi hot-hotnya di Kota Pekanbaru kan. KPK itu bisa meng-OTT orang bahwa terjadi tindakan korupsi. Kok bisa mereka tahu itu? Salah satunya karena mereka sudah mempelajari trik-trik korupsi. Nah, jadi dipelajari itu triknya bagaimana. Makanya itu kan waktu KPK press conference itu menjelaskan triknya bagaimana. Katanya yang dipakai di Pekanbaru ini itu trik lama katanya. Berarti belum yang terbaru kan. KPK itu bisa tahu kenapa? Dia sudah mempelajari. KPK itu sudah mempelajari bagaimana cara korupsi dari tingkat paling tinggi sampai tingkat paling rendah. Triknya itu sudah ngerti dia. Gimana cara memainkan anggaran, gimana cara memainkan tender, gimana ini, bagaimana. Dia udah ngerti itu semua. Makanya mudah dia nangkap orang kalau dia mau. Sebagian mungkin dia nggak mau. Sebetulnya dia tahu begitu. Karena triknya dia sudah ngerti. Jadi mudah dia untuk menghindari terjadinya itu korupsi begitu. Kita juga analoginya begitu. Kalaulah kita mempelajari dan sudah tahu bagaimana trik-trik yang selalu dipakai setan untuk menipu daya kita, insya Allah kita nggak bakalan ketipu. Kenapa? Kita udah ngerti kalau begini ini nih, kalau begini begini, kalau ini begini gitu. Tahu. Tapi kalau kita nggak tahu ini sama sekali, kita anggap kita ini masih benar begitu. Kita anggap kita ini masih berada di jalan yang lurus begitu. Rupanya sudah terpesong begitu. Nah, jadi itu cara yang pertama ya. Makanya idza alima anna sahibat dar qad ahassa fihi farra. Maka kalau kita tahu trik-trik yang dipakai oleh syaitan ini tadi untuk menyesatkan kita, maka kata Al-Ghazali itu kallassi, seperti pencuri. Setan ini kan mirip pencuri. Itu jadinya seperti pencuri. Pencuri itu bagaimana? Idza alima anna sahibat dar, kalau si pencuri tahu bahwa itu pemilik rumah, sudah sadar bahwa dia pengenyolong, apa yang dilakukan itu pencuri? Farra, dia gak bakalan pergi lari. Pencuri mau datang ke rumah orang. Ketika dia sudah mulai beraksi, pencuri ini sadar bahwa pemilik rumah sudah tahu bahwa dia hendak mencuri. Apa yang akan dilakukan itu pencuri? Dia akan melompat keluar dari rumah itu, dia akan pergi lari. Kenapa? Dia tahu bahwa pemilik rumah sudah mengetahui apa yang hendak dia lakukan. Syaitan juga dianalogikan oleh Al-Ghazali begitu. Maka kalau kita ini sudah mengetahui tipu daya yang selalu dipakai oleh syaitan, trik-trik yang dipakai oleh syaitan ini, maka kalau syaitan sudah mengetahui bahwa kita sadar ini tipu daya, dia akan cepat pergi lari. Seperti pencuri tadi. Kalau si pencuri tahu pemilik rumah itu sudah menyadarinya, maka itu pencuri nggak akan berlama-lama di situ. Dia akan melompat dari pagar, dia akan pergi lari secepat-cepatnya meninggalkan itu rumah. Kenapa? Takut ketangkap. Takut diteriakin maling begitu. Binasa dia begitu. Syaitan juga begitu. Maka syaitan itu senang dia bercokol di diri kita manusia ini
Sampai Nabi sebut dalam hadis, inna syaitana yajri bin ibni adam majrad dam, syaitan itu mengalir di tubuh manusia sebagaimana darah mengalir. Kenapa? Karena mohon maaf, kita manusia ini bodoh soal trik-trik yang dipakai oleh syaitan. Nggak ngerti kita lagi ditipu, kita nggak ngerti. Penipu kalau dia tahu bahwa orang yang dia tipu mengetahui bahwa dia sedang menipunya, dia nggak akan berani melanjutkan tipuannya. Penipu hanya akan berleluasa dengan tipuannya kalau orang yang ditipu ini nggak tahu apa-apa. Hari ini dia tipu, besok dia tipu, lusa dia tipu, selamanya bakalan dia tipu. Kenapa? Karena orang yang ditipu ini nggak sadar-sadar dan nggak pernah tahu bahwa dia sedang ditipu. Tapi kalau orang yang ditipu ini, orang yang hendak ditipu ini tahu bahwa dia akan ditipu, penipu ini nggak akan berani melanjutkan tipuannya. Kenapa? Yang mau ditipu tahu triknya begitu. Analoginya begitulah disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala alaih. Maka kita perlu untuk mengetahui bagaimana tipu daya yang dibuat oleh syaitan itu. Salah satu bentuk tipu daya yang selalu dipakai oleh syaitan itu akan menghiasi hal-hal yang batil sehingga tampak dia hak. Ya. Jadi syaitan itu salah satu trik yang dia pakai, bisa dia menghiasi sesuatu yang jorok, yang kotor, yang menjijikkan, tampak manis, indah, menarik. Ya. Itulah. Ya. Contohnya apa? Contohnya sangat banyak sekali. Salah satunya. Kenapa kehidupan muda-mudi, katakanlah bahasanya pacaran, orang yang berpacaran itu kan haram. Kenapa itu kok bisa tampak dan terasa indah oleh pelakunya, terasa romantis, enak begitu? Kenapa? Selalu dibumbui oleh syaitan. Setiap ketemu dikasih penyedap rasa, kira-kira begitulah. Makanya Nabi itu mengatakan, tidaklah berdua-duaan laki-laki dan perempuan kecuali yang ketiga adalah syaitan. Makanya kehidupan saat muda-mudi terasanya kok indah sekali gitu. Sekali dia kawin, yang dulunya itu manis semua jadi hambar, bahkan pahit begitu. Makanya ada orang pacaran bertahun-tahun begitu, kawin baru berapa bulan cerai begitu. Padahal kata orang mestinya kalau sudah lama pacaran, saling kenal satu dengan yang lain, nanti akan lebih langgeng karena sudah saling kenal satu dengan yang lain. Tidak. Mereka langgeng pacaran itu karena selalu dibumbui oleh syaitan. Yang dibumbui oleh syaitan bukan cuma mereka berdua, kedua orang tuanya juga dibumbui oleh syaitan. Datanglah si cowok ke rumah orang tua si perempuan. Om, kami pergi jalan dulu ya. Apa kata si bapak perempuan? Ya, hati-hati ya. Udah jelas-jelas dibawa ke hal yang bahaya, masih dia bilang hati-hati. Ya. Kenapa? Si bapaknya juga kena bumbu setan. Apa bumbu setan yang masuk ke dia? Alah, zaman sekarang memang sudah begitu modelnya. Anak gadis tetangga saya juga begitu, katanya. Semua orang juga begitu, katanya. Kena semua. Pas kawin, semua yang manis itu terasa hambar. Kok udah nggak manis ya? Dulu dia tengok cantik sekali begitu. Setelah kawin, tak ada cantik-cantiknya lagi dia tengok. Wanita yang lain pula yang dia tengok lebih cantik begitu. Padahal dulu engkaulah bulanku, engkaulah bintangku, katanya. Mataku hanya tertuju kepadamu. Setelah dia kawin, tak mau dia nengok muka bininya. Kenapa? Bumbu syaitan itu sudah hilang. Apalagi yang dilakukan syaitan? Setiap saat syaitan berusaha memisahkan orang yang sudah kawin. Jadi disebut di dalam hadis,
Iblis itu singgasananya disebut di dalam hadis di tengah lautan. Setiap hari dia mengutus pasukan tentaranya untuk menyesatkan manusia. Maka kalau datang nanti setiap hari itu datang melapor, wahai Tuan Iblis, saya sudah menyebabkan si fulan melakukan dosa, saya sudah menyebabkan si fulan berzina, menyebabkan si fulan mencuri. Respon si iblis biasa aja. Tapi kalau ada syaitan datang mengatakan kepada iblis, wahai Tuan Iblis, saya sudah menyebabkan si fulan dan fulanah bercerai, gembiranya dia bukan main. Makanya kalau kita sudah kawin itu, hal-hal kecil kadang-kadang jadi besar, hal-hal sepele jadi besar. Kenapa? Dikompor-komporin oleh syaitan. Kalau saat pacaran tadi dikasih bumbu-bumbu pemanis, kalau setelah ini dikompor-komporin, akhirnya hal-hal kecil pun jadi besar, panas, berantem, akhirnya cerai. Makanya harus ngerti tipu daya. Insya Allah kita sambung pada kuliah yang akan datang, bagaimana cara menghadapi syaitan itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.